Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku PR interaktif Intan Pariwara Matematika Wajib kelas 10B. Yang kita bahas masih berkaitan dengan bab 3 statistika, tepatnya asesmen 2 pilihan ganda nomor 1 sampai 5 yang berada di halaman 91. Langsung kita menuju ke soal yang nomor 1. Dari 20 siswa, peserta baris berbaris diperoleh data tinggi badan dalam CM sebagai berikut. Ini ada 148, 150, dan seterusnya sampai 152. Tinggi badan siswa paling banyak adalah titik-titik. Kita disuruh mengidentifikasi mana tinggi badan yang paling banyak muncul, begitu ya. Penyelesaiannya, tinggi badan siswa paling banyak menunjukkan modus data ya, kata kuncinya. Data yang terbanyak atau data yang paling sering muncul itu disebut dengan modus data. Modus adalah nilai data yang muncul paling banyak atau yang sering muncul. Dari data di atas diperoleh nilai data 152 muncul paling banyak, yaitu sebanyak 3 kali ini. 152 ya kita hitung 1, 2, 3. Nah, ini berarti tinggi badan siswa yang paling banyak yaitu 152, sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Ukuran sepatu sekelompok siswa sebagai berikut. Ini ada ukuran sepatu mulai dari 43 sampai 39. Sebanyak 50% siswa memiliki ukuran sepatu kurang dari titik-titik. Penyelesaiannya, sebanyak 50% siswa memiliki ukuran sepatu kurang dari suatu nilai, menunjukkan median ya, karena 50% itu kan tengah-tengah ya, berarti itu artinya mediannya. Data setelah diurutkan sebagai berikut. Nah, data yang acak ini kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu yang terkecil 36, 37, 37-nya ada 2 ya kita tulis sebanyak 2 kali ya, sampai yang paling besar yaitu 43, 43-nya juga ada 2. Banyak data N yaitu 18 ya, ini X-nya ada 18. Oleh karena banyak data genap sehingga median datanya ya, kita karena datanya genap kita gunakan rumus ME, median ya, sama dengan setengah kali nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 ditambah 1. Ini adalah rumus median untuk data genap. Sama dengan setengah kali nilai data ke 18 ya, N-nya kan 18. 18 per 2 ditambah nilai data ke 18 per 2 ditambah 1. Sama dengan setengah kali nilai data ke ya, 18 bagi 2 adalah 9. Terus ini 18 bagi 2 itu adalah 9 ya, lalu ditambah 1. Sama dengan setengah kali nilai data ke 9 ditambah nilai data ke 10. Nilai data ke 9 itu berarti ini ya 40, sedangkan ke 10 juga 40. Sama dengan setengah kali X9 ditambah X10. Sama dengan setengah kali 40 ditambah 40. 40 tambah 40 ada 80. Setengah kali 80 berarti separuhnya 80 adalah 40. Jadi 40 ya mediannya. Diperoleh median data adalah 40, sehingga jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 3, data tinggi bibit tanaman cabai diukur dalam CM terdekat di suatu persemian sebagai berikut. Ini ada diagram batangnya ya, ini banyak bibitnya, ini tinggi bibit dalam CM 15, 16, 17 dan seterusnya. Separuh bibit tanaman cabai memiliki tinggi lebih dari titik-titik. Penyelesaiannya, separuh bibit tanaman cabai memiliki tinggi lebih dari suatu nilai menunjukkan median data ya. Setengah itu artinya separuh atau 50% seperti tadi, itu berarti menunjukkan nilai data mediannya. Nah, ini tabel frekuensi kumulatif data dari diagram batang ini ya. Ini F, ini frekuensi kumulatifnya. Tinggi badan 15, frekuensinya adalah 16 ya. Frekuensi kumulatif berarti jumlah juga 16. Tinggi badan 16, maka frekuensinya 15,
Lalu frekuensi kumulatifnya yaitu ini ya, 16 tambah 15 berarti 31, begitu ya. Ini kumulatif itu berarti jumlahnya ini 31. Terus 17 tinggi batangnya 19 berarti frekuensinya 19, maka frekuensi kumulatifnya tadi 31 tambah 19 berarti 50. Terus tinggi bibit 18 frekuensinya adalah 17 ya ini. 18 ini 17, frekuensi kumulatifnya berarti 50 ditambah 17 berarti 67, lalu tinggi bibit 19, frekuensinya adalah 20 ya ini, terus FK-nya frekuensi kumulatifnya 67 ditambah 20 yaitu 87, lalu tinggi bibitnya yang terakhir yaitu 20, frekuensinya ada 13, frekuensi kumulatifnya adalah 87 tambah 13 berarti 100. Ya, ini 50 ini nilai data ke 32 sampai ke 50 adalah 17 ya, kan ada di sini ya. Nah, di sini 32 kan masuk sini ya, 32, 33 dan seterusnya sampai 50 berada di sini. Selanjutnya, banyak data atau N sama dengan 100. ME sama dengan setengah. Ini karena genap ya, kita gunakan rumus ini. Setengah kali nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 ditambah 1. Sama dengan setengah kali nilai data ke 100 per 2 ditambah nilai data ke 100 per 2 ditambah 1. Sama dengan setengah kali nilai data ke 50 ditambah nilai data ke 50 ditambah 1. Sama dengan setengah kali nilai data ke 50 ditambah nilai data ke 51. Sama dengan setengah ya. Nilai data ke 50 ini berarti ini ya. X50 ditambah X51. Setengah X50-nya ini berarti 17 ya, ini 17 ditambah 18 ini ya. Ini 17, ini 18 ya. Ini data ke 50 kan masuk sini. Nah, ini berarti 17. Sedangkan 51 berarti sudah ikut sini ya. Berarti ini ya dipilih 18. Berarti setengah kali 17 ditambah 18. 17 ditambah 18 adalah 35. 35 kali setengah yaitu 17,5. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 4, seutas tali dipotong-potong menjadi 15 bagian. Jika rata-rata panjang setiap potongan tali adalah 20 cm, panjang tali adalah titik-titik. Penyelesaiannya, misalkan N adalah banyak potongan tali, X bar adalah rata-rata panjang setiap potongan tali, sigma XI adalah panjang tali, maka N sama dengan 15 ya, ini N-nya 15, X barnya atau rata-rata panjangnya yaitu 20 ya ini. X bar sama dengan 20 ya, rumusnya X bar kan rata-rata ya, ini berarti yaitu sigma XI per N sama dengan 20 ya. Sigma XI-nya tetap sigma XI per 15 ya, N-nya ini kita ganti 15 sama dengan 20, lalu kita kalikan silang ini, berarti sigma XI sama dengan 15 kali 20, maka sigma XI sama dengan 300. Diperoleh panjang tali 300 cm ya, 300 cm dijadikan meter yaitu 3 meter. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Hasil pengukuran tinggi badan sekelompok siswa dibulatkan sampai satuan cm terdekat sebagai berikut. Ini ada 145 sampai 150. Rata-rata tinggi badan siswa dalam kelompok tersebut adalah titik-titik. Penyelesaiannya, banyak data N sama dengan 20 ya, ini jumlahnya data ada 20. Jumlah tinggi badan siswa yaitu sigma XI ya. Sigma XI jumlah dari ke-20 tinggi badan siswa ya, berarti 145 dijumlahkan semua, 160 ditambah 180 ditambah dan seterusnya sampai 150 sama dengan 3240. Rata-rata tinggi badan siswa ya, rata-ratanya berarti X bar sama dengan sigma XI per N sama dengan 3240 per 20 sama dengan ya, ini nolnya dicoret tinggal 324 dibagi 2 yaitu 162. Jadi rata-rata tinggi badan siswa adalah 162 cm, yaitu jawabannya yang B. Demikian pembahasan soal asesmen 2, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.